Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Nurfadilah dengan NIM 2108205141 dari Akuntansi Syariah 3D YIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, tanpa berlama-lama, dengan video kali ini saya akan membahas materi tentang kebijakan dan pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah di Andalusia yang berisikan tentang pemikiran Ibnu Khaldun dan Asy-Syatibi. Keep on watching. Ibnu Khaldun merupakan seorang sejarawan muslim dari Tunisia yang sering disebut sebagai bapak sosiologi dan ekonomi. Karya Ibnu Khaldun yang terkenal adalah Muqaddimah. Beliau menulis kitab ini di tahun 1377 Masehi sebagai kitab pembuka. Namun, kitab Muqaddimah ini sudah dianggap sebagai suatu karya tersendiri. Dalam Al-Muqaddimah memiliki 33 pasal. Pada pasal 1 tentang ekonomi, pada pasal 2 tentang bisnis plan ekonomi, pada pasal 3 hingga 7 tentang unit usaha perekonomian dan efeknya terhadap lingkungan, pada pasal 8 khusus mengenai soal pertanian, pada pasal 9 hingga 15 tentang perdagangan, pada pasal 16 hingga 33 tentang memberikan analisa perusahaan di dalam segala bagiannya. Ibnu Khaldun membagi tenaga kerja menjadi dua bagian, yaitu mereka yang bekerja sebagai karyawan disebut tawamul yang berarti perusahaan, sebagai interpretasi dari kata kasab dalam Al-Quran. Dan wirausaha disebut ma'asi yang berarti penghidupan, yang berinterpretasi dari kata rizki dalam Al-Quran. Karena kasab dan rizki mempunyai arti yang berbeda, kasab adalah segala macam usaha yang dilakukan oleh manusia, sedangkan rizki adalah pemberian dari Allah. Perbedaan itu dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel ini diambil dari kata gaji dan rizki, di mana gaji membutuhkan usaha, sedangkan rizki membutuhkan takwa. Hal ini merupakan pemahaman yang mudah untuk memahami perbandingan di antara keduanya. Walaupun Ibnu Khaldun mengatakan hal itu hanya untuk membedakan manakah yang memenuhi kebutuhan diri sendiri yang disebut ma'asi dan memenuhi kebutuhan banyak orang yang disebut kasab. Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi merupakan imam ahlu sunnah dari mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. Nama Asy-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, yaitu Syatibah atau Satibah atau Jatibah yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Kitab Al-Muwafaqat adalah kitab yang paling terkenal di antara banyak karyanya. Dalam kitab ini terdiri dari 4 juz yang isinya membahas tentang menyelaraskan pendapat Imam Maliki dan Imam Hanafi. Dalam kitab ini membahas tentang kebutuhan primer, sekunder, tersier yang diwujudkan dalam kata doruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dalam doruriyat berisi 5 maqasid syariah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal. Sedangkan hajiyat untuk memudahkan kehidupan, dan tahsiniyat hanya sebagai pelengkap kebahagiaan saja. Kemaslahatan bisa dicapai ketika kita mampu melihara kelimanya itu. Doruriyat merupakan dasar bagi hajiyat dan tahsiniyat. Bila doruriyat rusak, maka akan membawa kerusakan pula pada hajiyat dan tahsiniyat. Saya contohkan dalam kehidupan berkeluarga, seperti kebutuhan primer, makan dan listrik sebesar Rp400. Lalu bagaimana dengan kebutuhan sekunder? Seperti SPP sekolah, cicilan mobil, pulsa BBM, susu, popok, sabun,
pasta gigi, skincare, dan bila sakit? Wow, tentu banyak sekali sehingga diperlukan persiapan yang matang sebelum menikah. Karena berumah tangga tidak cukup dengan cinta. Berikut ini merupakan daftar kota-kota dengan biaya kehidupannya yang paling murah hingga yang paling mahal. Walaupun demikian, kenyataannya Indonesia merupakan negara dengan biaya kehidupan paling murah ke-12 di dunia versi kompas.com. Imam Ash-Shatibi juga mengakui adanya kepemilikan pribadi, namun menolak privatisasi sumber daya yang memenuhi hajat orang banyak, seperti minyak bumi, gas, dan air. Imam Ash-Shatibi juga sepakat dengan Imam Al-Ghazali bahwa pemeliharaan kepentingan umum merupakan pertanggungjawaban masyarakat. Oke, berikutnya merupakan keluhan aneh warga plus 62. Mengeluh macet tetapi selalu memakai mobil pribadi terus. Mengeluh banjir tetapi selalu membuang sampah sembarangan. Mengeluh internet lemot tetapi selalu beli paketan yang paling murah. Mengeluh hukum lemah tetapi selalu mencari celah untuk melanggar. Mengeluh harga pada naik tetapi hobi banget belanja. Thanks for watching. Bye-bye.